Jauh di dalam bayang-bayang berkilauan dari daratan terbesar di bumi, terletak sebuah dunia yang diselimuti misteri, Rusia. Di balik berita utama tentang sanksi dan meme Rusia gila, sebuah rumor mengerikan terus bertahan. Benarkah di jantung Siberia yang membeku, pada suhu 70 Sulak-Rakudoku, kelangsungan hidup bergantung pada keintiman hanya untuk menjaga darah agar tidak membeku? Hari ini, kita mengupas lapisan tirai besi abad ke-21, dari jalanan neon Moskow hingga gerbang neraka. Di Yakutsk, kita akan pergi ke tempat di mana napas berubah menjadi es seketika untuk menemukan kebenaran. Sebelum kita menyelami kebekuan yang dalam ini, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Percayalah, Anda tidak ingin melewatkan apa yang kami temukan. Sekarang, mari kita menuju ke dalam embun beku. Kebenaran versus prasangka, mitos jiwa Rusia. Rusia adalah sebuah teka-teki, terbungkus dalam misteri, di dalam sebuah enigma. Kata-kata terkenal dari Winston Churchill itu tidak pernah terasa lebih relevan daripada saat ini. Jika Anda menelusuri media sosial, Anda kemungkinan besar pernah melihat klip-klipnya. Pria mandi di es pada suhu 40 derajat, beruang diperlakukan seperti hewan peliharaan rumah tangga, dan rasa ketiadaan hukum secara umum yang biasa kita labeli sebagai Rusia yang konyol. Namun pernahkah Anda berhenti sejenak untuk bertanya, seberapa banyak dari apa yang kita lihat itu benar-benar nyata? Saat ini, Rusia adalah negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di planet ini, terkena puluhan ribu pembatasan yang seharusnya membuat ekonominya terhenti. Rumor beredar bahwa orang-orang kembali ke antrean roti, atau lebih buruk lagi, bahwa di musim dingin Siberia yang dalam, kehidupan telah menjadi begitu primitif, sehingga pasangan harus beralih ke taktik bertahan hidup fisik hanya untuk menjaga darah mereka agar tidak membeku padat pada suhu 71 degrang tub. Kedengarannya seperti film thriller Hollywood, bukan? Namun, saat kita menyelam lebih dalam ke jantung negara yang luas ini, kita mulai melihat bahwa kebenarannya jauh lebih kompleks daripada video viral. Rakyat Rusia tidak hanya menanggung dingin, mereka telah mengintegrasikannya ke dalam DNA mereka. Apakah mereka benar-benar menderita di bawah beban isolasi global, ataukah mereka telah membangun benteng mandiri yang tidak dapat dipahami oleh Barat? Mari kita kesampingkan stereotip dan melihat kenyataan yang mentah dan tanpa filter. Anda mungkin akan terkejut menemukan bahwa apa yang kita sebut kegilaan bagi mereka hanyalah hari Selasa biasa. Kekaisaran luas yang kosong, geometri, isolasi. Untuk memahami Rusia, pertama-tama Anda harus memahami skalanya yang mustahil. Kita berbicara tentang sebuah negara yang membentang di 11 zona waktu. Pikirkanlah sejenak, ketika sebuah keluarga di Vladivostok sedang duduk untuk sarapan, sesama warga mereka di Kaliningrad baru saja keluar untuk mencari camilan larut malam. Ini adalah negara terbesar di bumi, namun terasa kosong secara menghantui. Bayangkan sebuah wilayah 2 kali ukuran Amerika Serikat, tetapi dengan populasi yang lebih kecil dari Bangladesh. Saat kita terbang di atas hamparan taiga yang tak berujung, Anda akan melihat ribuan mil pohon birch dan pinus, di mana jejak kaki manusia mungkin tidak terlihat selama 1 abad penuh. Ini adalah mosaik ekstrem, dari api vulkanik Kamchatka hingga keheningan beku di landas kontinen Arktik. Namun, inilah pertanyaan untuk Anda. Bagaimana Anda memerintah sebuah negeri yang begitu luas, sehingga beberapa desa hanya dapat diakses dengan helikopter atau dengan berkendara di atas sungai beku yang berubah menjadi jalan es hanya selama 3 bulan dalam setahun? Isolasi geografis ini telah melahirkan tipe manusia yang unik, tangguh, tabah, dan sangat mandiri. Sementara dunia memandang Rusia sebagai satu entitas politik tunggal, sebenarnya Rusia adalah kumpulan dari 190 kelompok etnis yang berbeda, masing-masing dengan bahasa dan rahasia mereka sendiri. Kita akan menjelajah ke jantung kekosongan ini, di mana keheningan begitu keras hingga berdenging di telinga Anda.
Apakah Anda siap untuk melihat apa yang ada di bagian peta yang belum dijangkau oleh Google Street View? Modernitas perkotaan dan ritual ekstrem Bania. Sekarang, mari kita beralih topik. Kita telah membicarakan tentang alam liar yang kosong, tetapi bagaimana dengan denyut nadi kota-kotanya? Jika Anda melangkah ke pusat kota Moskow hari ini, Anda akan dimaklumi jika mengira sedang berada di London atau Dubai. Jalan-jalannya dipenuhi mobil mewah, internet serat optik berkecepatan tinggi ada di mana-mana, dan infrastrukturnya secara mengejutkan masih sangat terawat. Namun, jangan biarkan gedung-gedung pencakar langit kaca itu menipu Anda. Bahkan pebisnis Rusia yang paling melek teknologi sekalipun masih berpartisipasi dalam ritual yang sudah ada sejak berabad-abad lalu, Bania. Sekarang, Anda mungkin berpikir pernah ke sauna sebelumnya, tetapi saya berjanji Anda belum pernah merasakan Bania Rusia. Ini bukan tentang relaksasi, ini tentang bertahan hidup dan pembersihan spiritual. Bayangkan, berada di ruangan yang begitu panas hingga kulit Anda terasa melepuh, sementara seseorang memukuli Anda dengan fenik, ikatan ranting pohon birch atau ek kering, untuk mengalirkan panas jauh ke dalam otot Anda. Dan kemudian, tepat saat Anda merasa tidak tahan lagi, Anda berlari keluar dan melompat dengan kepala lebih dulu ke dalam lubang yang dipotong di sungai yang membeku. Mengapa ada orang yang mau melakukan ini secara sukarela? Bagi orang Rusia, penempaan tubuh yang ekstrem ini adalah cara untuk membaja jiwa melawan lingkungan. Mereka percaya itu memurnikan darah dan menjauhkan dari penyakit. Ini adalah kontradiksi yang brutal sekaligus indah. Masyarakat hipermodern yang masih berpegang teguh pada kekuatan elemen api dan es. Pernahkah Anda cukup berani untuk mencoba berendam di air dingin, atau sekadar memikirkannya saja sudah membuat Anda menggigil? Nah, di Rusia, bahkan balita pun melakukannya. Kita baru saja menyentuh permukaan dari obsesi budaya ini terhadap hal-hal ekstrem. Kehidupan pedesaan, stabilitas tenang yang diabaikan dunia. Meninggalkan lampu-lampu neon kota, kita melakukan perjalanan jauh ke pedesaan Rusia atau Glubinka. Anda mungkin berharap menemukan pemandangan kemiskinan yang parah atau reruntuhan yang hancur, terutama dengan tekanan sanksi global yang menekan. Namun, saat kita berjalan melewati desa-desa yang tenang ini, realitas yang berbeda muncul. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa penduduk pedesaan tetap begitu setia pada cara hidup mereka? Itu karena bagi mereka, kelimpahan tidak diukur dari ponsel pintar terbaru, melainkan dari penuhnya gudang bawah tanah mereka. Kehidupan pedesaan Rusia dibangun di atas fondasi kemandirian. Sebagian besar keluarga memiliki dacha, sebuah rumah pedesaan dengan sebidang tanah yang dirawat dengan pengabdian yang hampir religius. Di sini, mereka menanam kentang, kubis, dan mentimun sendiri, mengawetkannya dalam jumlah besar untuk bertahan selama musim dingin. Mereka memiliki dana pensiun sendiri, biaya utilitas yang rendah, dan rasa keteraturan yang mereka hargai di atas segalanya. Sementara Barat berbicara tentang keruntuhan ekonomi, nenek di desa, sang babushka, sibuk membuat selai dan merawat ayam-ayamnya. Mereka tidak membandingkan hidup mereka dengan orang-orang di New York atau Paris. Mereka membandingkannya dengan kekacauan tahun 1990-an. Bagi mereka, dapur yang penuh, tungku yang hangat, dan pemerintahan yang stabil adalah kemewahan yang mereka perjuangkan dengan keras untuk didapatkan. Itu membuat Anda berpikir, bukan? Apakah definisi kehidupan yang baik itu universal? Ataukah orang-orang ini telah menemukan rahasia kepuasan yang telah kita lupakan di dunia konsumen kita yang serba cepat? Benteng rumah, sekolah, rumah, dan bahan bakar murah. Mari bicara tentang logistik tinggal di tempat yang ingin membekukan Anda hingga kaku. Jika Anda melihat rumah tradisional Rusia, izba, Anda akan melihat sesuatu yang menarik. Batang kayunya tebal, jendelanya kecil,
dan pintunya memiliki isolasi yang kuat. Tapi bukan hanya rumah-rumah tua, bahkan sekolah-sekolah modern di Rusia dibangun seperti benteng. Bayangkan sebuah bangunan tunggal yang menampung segalanya, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, dilengkapi dengan aula olahraga besar dan kolam renang ukuran olimpiade yang berpemanas. Pendidikan adalah pilar suci di sini, dan tidak peduli seberapa terpencil desanya, sekolah seringkali menjadi bangunan paling mengesankan di kota tersebut. Dan bagaimana dengan rumor tentang kekurangan bahan bakar? Kami memutuskan untuk mampir ke pom bensin standar Rusia untuk melihatnya sendiri. Apa yang kami temukan adalah kompleks besar dan bersih di mana bahan bakar, nadi kehidupan bangsa yang beku ini, sangat murah dan melimpah. Sementara seluruh dunia khawatir tentang harga energi, orang Rusia menjaga rumah mereka pada suhu 20 Celcius yang nyaman, bahkan ketika udara di luar mematikan. Negara memastikan bahwa panas adalah hak, bukan hak istimewa. Di kota-kota, pembangkit pemanas sentral yang besar memompa air mendidih melalui pipa bawah tanah bermil-mil jauhnya ke setiap blok apartemen. Ini adalah keajaiban teknik yang menjaga jutaan orang agar tidak membeku. Apakah Anda terkejut mengetahui bahwa di negara terdingin di bumi, keluhan terbesar di musim dingin seringkali adalah bahwa apartemennya terlalu panas? Bizarre, Bites and the Soviet Time Capsule. Sekarang, saya ingin membawa Anda ke tempat yang benar-benar aneh. Bayangkan berjalan ke sebuah restoran di mana, alih-alih menu, Anda disambut oleh petugas polisi yang interogasi Anda sebelum mengantar Anda ke meja yang berbentuk seperti sel penjara, atau sebuah kafe di mana Anda dilayani oleh pelayan yang berpakaian seperti siswi sekolah era Soviet. Dunia hiburan Rusia menyukai hal-hal yang absurdis dan imersif. Ini adalah humor gelap yang merendahkan diri sendiri, yang membantu mereka memproses sejarah mereka yang bergejolak. Namun, jika Anda ingin melihat jiwa asli masyarakatnya, Anda harus mengunjungi pasar loak akhir pekan. Disinilah penjaga lama berkumpul. Anda dapat menemukan segalanya, mulai dari medali Perang Dunia II dan masker gas Soviet hingga kamera antik dan renda buatan tangan. Ini adalah kapsul waktu raksasa. Bagi banyak penjual lansia, ini bukan tentang mencari keuntungan. Ini adalah klub sosial. Mereka berdiri di salju selama berjam-jam hanya untuk mengobrol, mengenang masa-masa ketika bangsa mereka menjadi negara adidaya dan bertukar benih untuk musim tanam mendatang. Ini adalah ritme kehidupan yang lambat dan terencana yang terasa benar-benar terputus dari era digital. Pernahkah Anda memegang sepotong sejarah di tangan Anda dan merasakan beban cerita yang bisa diceritakannya? Itulah yang dirasakan pada Sabtu pagi di pasar Rusia. Tapi tunggu dulu, karena kita akan meninggalkan rasa dingin yang nyaman ini. Kita menuju ke tempat di mana udara itu sendiri adalah senjata. Yakutsk, the city built on the breath of frost. Apakah Anda siap melihat ujung dunia? Kita telah tiba di Yakutsk, ibu kota Republik Sakha. Ini bukan sekadar kota yang dingin. Ini adalah tempat berpenghuni paling dingin di planet ini. Di puncak musim dingin, matahari nyaris tidak mengintip di balik cakrawala selama beberapa jam, meninggalkan kota dalam senja biru permanen yang mencekam. Suhunya, 40 derajat Celcius yang menyesakkan jiwa dianggap normal, dan ketika mencapai 71 derajat, udara terasa seperti beban fisik. Namun perhatikan bangunan-bangunannya dengan saksama. Apakah Anda menyadari sesuatu yang aneh? Tidak ada satupun yang menyentuh tanah. Setiap blok apartemen dan gedung perkantoran bertengger di atas pilar beton masif yang ditancapkan jauh ke dalam bumi. Mengapa? Karena Yakutsk dibangun di atas permafrost, tanah yang telah membeku sejak zaman es. Jika sebuah bangunan berdiri langsung di atas tanah, panas internalnya akan mencairkan es di bawahnya, menyebabkan seluruh struktur tenggelam ke dalam rawa lumpur.
Ini adalah kota yang melayang di udara, sebuah kemenangan teknik melawan lingkungan yang menolak untuk tetap padat. Saat kita berjalan menyusuri jalanan, kabut Siberia menggantung tebal. Itu bukan kabut sungguhan, melainkan napas beku dari ribuan orang dan mobil yang terjebak di udara karena terlalu dingin bagi kelembapan untuk menghilang. Rasanya seperti berjalan menembus mimpi. Namun mimpi di mana satu kesalahan kecil bisa merenggut nyawa Anda. The 17 Sapurusi Survival Strategy Debunking the Myth. Sekarang, mari kita bahas rumor sensasional yang membawa kita ke sini. Apakah wanita dan pria benar-benar harus melakukan tindakan intim hanya untuk bertahan hidup di suhu dingin 17 Makhlado? Saat kita melangkah masuk ke dalam apartemen tipikal di Yakutsk, kebenaran menghantam kita seperti dinding panas. Pintunya tebal, dilapisi kulit dan kain felt, berfungsi sebagai pengunci udara termal. Namun begitu Anda berada di dalam, suhunya hampir 30 grakum. Orang-orang berjalan-jalan dengan celana pendek dan tank top sambil menyeruput teh panas. Berkat sistem pemanas listrik era Soviet, air mendidih dipompa melalui nadi kota selama 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Ide tentang berpelukan demi kehangatan adalah mitos, karena ironisnya orang Rusia di kota-kota terdingin justru tinggal di rumah-rumah terhangat. Namun, kehidupan di luar dinding-dinding itu adalah cerita yang berbeda. Mandi atau mencuci pakaian adalah kemewahan yang membutuhkan perencanaan matang. Di pinggiran pedesaan, air harus dipanen dalam bentuk balok es dari sungai dan dicairkan di atas kompor. Pergi keluar bukanlah pilihan santai. Itu adalah sebuah misi. Anda harus berlapis-lapis, lapisan dasar termal, wol, bulu angsa, dan terakhir, bulu tebal. Lupakan soal mode. Di sini, bulu adalah perlengkapan bertahan hidup. Jika Anda berada di luar selama lebih dari 15 menit, bulu mata Anda akan membeku, dan kulit Anda akan mulai terasa terbakar oleh embun beku. Jadi, meskipun cerita seks demi bertahan hidup menjadi umpan klik yang hebat, kenyataannya jauh lebih mengesankan. Ini adalah mahakarya infrastruktur dan keteguhan hati manusia. The Steel Magnolia, The Women of the Russian Frost. Meskipun kita sering mendengar tentang beruang Rusia, tulang punggung sejati dari kelangsungan hidup bangsa ini adalah para wanitanya. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana wanita Rusia berhasil mempertahankan citra keanggunan dan kehalusan saat hidup dalam iklim yang secara harfiah mencoba memecahkan kulit Anda? Ada pepatah lokal. Seorang wanita Rusia dapat menghentikan kuda yang sedang berderap dan memasuki rumah yang terbakar. Di tengah musim dingin yang dalam, kekuatan ini diuji secara maksimal. Di tempat-tempat seperti Yakutsk, glamor yang Anda lihat di media sosial digantikan oleh pertahanan taktis berlapis-lapis. Untuk berjalan kaki ke tempat kerja pada suhu 50 Celcius, seorang wanita harus berubah menjadi spesialis fisika termal. Mereka mengenakan bulu mink atau sable yang berat, bukan sebagai simbol status, tetapi sebagai satu-satunya bahan organik yang tidak akan mengeras dan pecah dalam cuaca dingin yang ekstrim. Namun, bahkan di bawah 4 lapis wol dan bulu, mereka tetap mempertahankan rasa martabat yang kuat. Namun ini lebih dari sekadar penampilan. Di desa-desa pedesaan, sementara para pria mungkin pergi bekerja di pertambangan atau hutan, para wanitalah yang mengelola benteng. Mereka adalah penguasa tungku rumah tangga, kurator stok makanan musim dingin, dan pendidik utama generasi berikutnya. Mereka memiliki ketangguhan psikologis yang hampir menakutkan. Mereka memandang lingkungan yang brutal bukan sebagai kesulitan, melainkan sebagai kondisi standar kehidupan. Apakah ketangguhan legendaris inilah yang memicu rumor tentang keintiman bertahan hidup yang kita bahas sebelumnya? Mungkin. Namun kebenarannya lebih mendalam. Kekuatan wanita Rusia adalah mesin rahasia yang menjaga negara ini tetap berjalan ketika mesin-mesin membeku dan dunia membelakanginya.
Pernahkah Anda bertemu seseorang yang api batinnya lebih kuat daripada badai salju Siberia? Di Rusia, itu bukan pengecualian. Itu adalah aturan. The world's coldest market, where food never rots. Jika Anda mengira toko kelontong lokal Anda mengesankan, Anda belum melihat pasar sentral Yakutsk. Tidak ada lemari es di sini. Mengapa membayar listrik ketika seluruh dunia adalah freezer? Berjalanlah bersama saya melewati kios-kios, dan Anda akan melihat barisan demi barisan ikan, seperti stroganina lokal, berdiri tegak di dalam peti, seperti papan kayu. Mereka membeku begitu keras, sehingga Anda bisa menggunakannya sebagai palu. Ekonomi di sini didikte oleh suhu. Daging sapi, daging kuda, dan ikan adalah bahan pokok utama. Mengapa? Karena dalam cuaca dingin yang ekstrem ini, tubuh Anda membakar kalori dengan kecepatan yang luar biasa, hanya untuk menjaga jantung Anda tetap berdetak. Anda butuh lemak. Anda butuh protein. Sayuran adalah kemewahan yang langka, diterbangkan dengan biaya besar atau diangkut melalui jalan tulang. Dan bagaimana dengan mobil? Jika Anda melihat mobil terparkir di jalan, dengarkan baik-baik. Mesinnya kemungkinan besar sedang menyala. Di Yakutsk, jika Anda mematikan mesin pada bulan Desember, Anda mungkin tidak akan bisa menyalakannya lagi hingga April. Beberapa penduduk menggunakan piyama mobil, selimut isolasi berat yang menutupi seluruh kendaraan, sementara yang lain sama sekali tidak pernah memutar kunci ke posisi off selama 5 bulan berturut-turut. Ini adalah dunia di mana hukum ekonomi dan fisika ditulis ulang oleh S. Apakah ini terlihat seperti kota yang sedang terkena sanksi bagi Anda? Atau apakah ini terlihat seperti peradaban yang telah melampaui kebutuhan dunia lainnya? Shocking Flavors, The Extreme Culinary Frontier. Saat perjalanan kita mendekati akhirnya, kita harus menghadapi bagian paling mendalam dari kelangsungan hidup di Siberia, makanannya. Di tempat di mana tidak ada yang tumbuh selama 9 bulan dalam setahun, selera manusia harus beradaptasi dengan cara yang mungkin membuat perut Anda mual. Namun, sebelum Anda menghakimi, tanyalah pada diri sendiri. Apa yang akan Anda makan untuk tetap hidup saat udara itu sendiri mencoba membunuh Anda? Kita mulai dengan stroganina, pita tipis ikan mentah beku, atau hati kuda yang dicelupkan ke dalam garam dan merica. Ini dimakan dalam keadaan beku, meleleh di lidah Anda, untuk memberikan asupan lemak berenergi tinggi secara instan. Namun, ini menjadi lebih ekstrem. Jauh di dalam tundra, penduduk asli Nenets mengonsumsi copangken, daging rusa kutub yang telah dikubur di dalam permafrost untuk difermentasi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Lalu, ada kiviak dari Arktik tinggi, hidangan yang sangat menyengat hingga aromanya tercium dari jarak bermil-mil. Dan jangan lupakan kvass, minuman roti fermentasi tajam yang dikonsumsi orang Rusia seperti air. Bagi penduduk setempat, ini bukanlah tantangan menjijikan untuk acara TV realitas. Ini adalah obat kuno, syarat dengan vitamin dan enzim yang diperlukan untuk mencegah penyakit kudis dan menjaga kesehatan usus di dunia tanpa sinar matahari. The Russian Paradox, Resilience Beyond the Cold. Jadi apa yang telah kita pelajari dari perjalanan melintasi jantung timur yang membeku ini? Kita mulai dengan rumor tentang sebuah bangsa yang runtuh, tentang orang-orang yang terdorong ke tindakan bertahan hidup primitif pada suhu 70°C. Namun, apa yang kita temukan adalah sesuatu yang jauh lebih mengintimidasi. Sebuah peradaban yang telah menguasai hal yang mustahil. Kita melihat kota-kota berteknologi tinggi, apartemen yang gerah di tengah badai es, dan orang-orang yang semangatnya tampak tak terpatahkan seperti permafrost di bawah kaki mereka. Rusia tetap menjadi negeri dengan kontradiksi yang mendalam. Ini adalah tempat yang bisa terasa dingin dan tidak ramah, namun menawarkan keramah tamahan yang begitu hangat hingga menyaingi panasnya Bania.
Ini adalah bangsa yang telah diisolasi oleh dunia, namun terus bergerak mengikuti iramanya sendiri yang ritmis dan keras kepala. Mungkin misteri sejati Rusia bukanlah senjata rahasia atau intrik politik yang kita dengar di berita. Mungkin rahasia sebenarnya adalah kemampuan orang-orangnya untuk menemukan keindahan, humor, dan rasa kecukupan dalam kondisi yang akan menghancurkan siapapun saat angin Siberia melolong di luar jendela. Satu hal yang jelas, jiwa Rusia tidak hanya bertahan melewati musim dingin, ia adalah musim dingin itu sendiri. Terima kasih telah melakukan perjalanan ke ujung dunia bersama kami. Jika perjalanan ini membuka mata Anda, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Negara mana yang harus kita ungkap selanjutnya? Sampai jumpa lagi. Tetaplah penasaran.